Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Rizna dengan nomor induk mahasiswa 860428205. Dalam video ini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Dalam hal eksistensi, filsafat ilmu merumuskan hakikat, objek, kajian, dan batas pendidikan sehingga pendidikan diakui sebagai disiplin ilmu yang sah dan memiliki struktur pengetahuan yang jelas, bukan sekedar praktik kebiasaan belaka. Dari sisi keilmiahan, filsafat ilmu memastikan teori, metode, dan penelitian dalam pendidikan dikembangkan secara rasional, sistematis, dan objektif sesuai kaidah ilmu pengetahuan agar kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari pemikiran yang keliru. Terkait nilai-nilai, filsafat ilmu menanamkan prinsip etika dan moral, mengarahkan ilmu pendidikan agar selalu bertujuan memanusiakan manusia, bermanfaat bagi kehidupan, serta tidak berkembang ke arah yang merugikan martabat manusia. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan menjadi wadah nyata yang menopang dan mengembangkan filsafat ilmu. Pertama, pendidikan berperan menyebarluaskan dan mewariskan cara berpikir kritis, analitis, dan prinsip-prinsip keilmuan kepada generasi penerus, sehingga pemikiran filsafat ilmu tetap hidup dan dipahami secara luas. Kedua, dunia pendidikan merupakan laboratorium tempat menguji kebenaran dan penerapan konsep-konsep filsafat ilmu. Dinamika, masalah, dan tantangan dalam praktik pendidikan menjadi masukan berharga untuk mengkaji ulang, menyempurnakan, dan memperkaya pemikiran filsafat ilmu agar tetap relevan. Yang ketiga, pendidikan yang bermakna membentuk manusia cerdas dan berbudaya, yang kelak akan melahirkan pemikir dan ilmuwan baru yang mampu menggali, merumuskan, dan memperluas khazanah filsafat ilmu sesuai perkembangan zaman. 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Nah, sebutan ini muncul karena filsafat ilmu memiliki 3 landasan tajam untuk membedah masalah pendidikan hingga ke akarnya. Yang pertama, ontologi, menganalisis hakikat dasar, misalnya memahami siapa peserta didik dan apa tujuan sejati pendidikan. Yang kedua, epistemologi, menganalisis cara memperoleh kebenaran, misalnya menilai apakah metode dan penyampaian materi sudah benar dan logis. Dan yang ketiga, aksiologi, menganalisis nilai dan kegunaan, misalnya menilai apakah ilmu yang diajarkan bermanfaat baik dan beretika bagi kehidupan manusia. Ketiga aspek ini menjadikan analisis pendidikan menyeluruh dan mendasar. 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Kalau dalam kebijakan, penerapan pendidikan berkarakter berlandaskan aksiologi, bahwa pendidikan tidak hanya mencerdaskan otak saja, tetapi juga membentuk akhlak mulia. Kalau dalam kurikulum merdeka yang memandang siswa sebagai individu unik atau ontologi, lalu memberikan kebebasan belajar dan pendekatan aktif atau epistemologi, agar siswa mandiri dan bermanfaat bagi lingkungan, itu aksiologi. Dan dalam pembelajaran, guru menggunakan metode percobaan atau diskusi, karena memahami bahwa pengetahuan lebih bermakna jika dibangun siswa sendiri, serta mengaitkan materi dengan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.